Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? 34 64 nomor yang awal-awal mas ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Turuqu tathhiril ma'in najisi, bermula cara membersihkan air yang bernajis. Yakunu, yaitu ada, tathhiruhu, sucinya, ma'un najisi, bisalah siturukin, dengan 3 jalan. Yang pertama tadi boleh turuqu tathhiril ma'in najisi, bermula cara atau jalan sucinya air yang bernajis. Dah. Jadi pasal ini menjelaskan tentang air yang bernajis ternyata bisa suci. Ya. Tidak hanya benda saja yang mutanajis bisa disucikan, ternyata air juga bisa suci. Padahal air itu mukhalid kan, bercampur. Kalau sudah masuk najis, ngalihana misahkan. Tapi ternyata bisa suci. Nah, apa saja yang bisa suci itu? Yang pertama ayat hura binafsihi. Ayat hura, bahwasanya suci ia air bernajis, ya ma'in najisi. Ayat hura, bahwasanya suci ia ma'un najisi, binafsihi, dengan dirinya sendiri. Ternyata ada air yang suci dengan dirinya sendiri. Bagaimana gambarannya, catatannya? Tegasnya, yazula, tafsiriyah daripada yathura. Yathura tadi kan pakai amil nawasib Mana tahu kalian bertanya kenapa yazula padahal di situ tidak ada amil nawasibnya. Yazula, bahwasanya hilang, atau ghayyuru, perubahan air. At-taghayyuru, perubahan. Bitulil maksi, dengan lamanya diam. Lamanya terdiam. Wadzaka, dan bermula demikian, idza kana, yaitu ketika ada ia air kullataini, yaitu 2 kullah. Kullataini, yaitu 2 kullah. Fa'aksara, maka kemudian lebih. Nah, ini yang pertama. Apakah ada air yang bisa suci padahal dia awalnya bernajis? Maka jawabannya ada. Ini yang pertama, yaitu air yang mana air tersebut berubah, asalnya itu berubahnya oleh najis, tapi setelah itu berubah kembali seperti air yang biasa, seperti awalnya. Kalau air sumur ya kayak mana air sumur sebelumnya.
Anggaplah sebelumnya itu dia sumurnya sumur besar tapi lah. Nah, anggaplah sebelumnya itu dia itu agak bau bangkai. Tapi kelawasan diam, akhirnya hilang itu semuanya. Dan air sumur tersebut kayak biasa aja pulang air sumurnya. Atau air tersebut misalkan air sungai, air parit biasanya kita parit kanal toh, bau kan wilayah tuh, wilayah tang Jerembah gitu misalkan. Maka tentang wilayah Jerembah kita itu, apalagi udah rasa bau warna berubah, maka otomatis bernajis tuh. Dan nyata misalkan bangkainya di situ jelas, anggaplah di situ ada bangkai ayam, campur dah dagingnya kan, berulat misalkan. Maka di wilayah tentang Jerembah kita itu najis. Tapi karena kelawasan, maka otomatis banyunya itu kembali ke seperti semula. Maka hukum air tersebut kembali suci seperti sebelum. Tapi ada syaratnya, iza kana kullataini fa aksara. Khusus air ini adalah air yang dua kulah. Tapi amun yang kurang dari dua kulah mau berubah mau kada berubah tetap dihukumi bernajis. Contoh, ada di dalam imbir tersebut dimasukkan bangkai tikus, najis kan. Kemudian setelah itu kalau air yang kurang dari dua kulah maupun kada berubah aja dihukumi najis deh, apalagi berubah kan. Anggaplah contohnya berubah, ternyata 2 hari juga batu hilang, baunya hilang, warna hilang dan sebagainya hilang, maka bagaimana hukumnya? Tetap dihukumi najis karena asal air adalah kurang dari dua. Kedua ayat hura bahwasanya suci ia air. Sudah? Biidhafatil ma'i alaihi, dengan memasukkan air alaihi atasnya air bernajis. Biidhafatil ma'i, dengan memasukkan air alaihi atasnya ma'un najisi, maksudnya ditambahi gitu, tambahi banyu. Nah, wayakuna, dan bahwasanya ada ya ma'un najisin ba'da zalika, setelah demikian itu idhofah, dengan setelah demikian itu idhofah. Idhofah di sini bukan idhofah ilmu nahwu lah. Kena nyari pulang rahat membahas ini misalkan di pengajian kalian, ba'da idhofatin, setelah ba'da zalika, setelah demikian itu idhofah, mana mudhof aja, mana mudhofun ilaihnya. Lain idhofah di sini itu tadi apa artinya idhofah deh? Memasukkan, menyandingkan, menggabungkan. Ba'da zalika, setelah demikian itu idhofah, kullataini, yaitu dua kulah. Pa'aksara, hingga lebih. Dah. Wahada, dan bermula ini keadaan. Wahada, dan bermula ini keadaan atau masalah oleh ma, yaitu masalah fikih, yusama, yang dinamai yama, yusama yang dinamai yama bil mukasaroti, dengan mukasaroh, bil mukasaroti, dengan mukasaroh, namanya mukasaroh ya.
Jadi kalau ditanya apa itu masalah mukasarah, nah ini dia nih. Ada di dalam hukum air tersebut namanya mukasarah. Ini dia. Walayat huru dan tidak suci ia air. Ya ma'un najisin, air bernajis. Biidhofati najisin dengan menambahi najis, air najis. Walayat huru dan tidak suci ia air. Biidhofati najisin dengan menambahkan air najis boleh. Alaihi ingatase bahasa Jawa bahasa kebiasaan di Jawa bahasa. Sekali rupanya tak ingat. Alaihi atasnya mau najisin. Kalau bahasanya di Jawa alaihi itu ingatase. Alaihi ingatasi mau najisin ya. Kabaulin seperti air kencing. Nah, perhatikan. Ini agak unik nih. Permasalahan mukasarah ini. Jadi yang kedua yang bisa suci lah banyu atau air yang bisa suci daripada hukum najisnya itu adalah mukasarah. Apa itu air mukasarah? Mukasarah itu adalah ini ada air. Hukum air tersebut adalah mutanajis atau bernajis. Misalnya dia kejatuhan bangkai apa atau darah. Dan air tersebut kurang dari 2 kulah. Berapa air tersebut? Jadi banyu ini kurang dari 2 kulah. Ini juga berlaku di dalam air mustakmal. Ini ada air di ember. Ternyata air tersebut udah kejatuhan air yang sudah kita pakai untuk berwudu, atau memang air tersebut kemasukan bangkai atau kemasukan tahi tikus misalkan. Otomatis air tersebut sudah bernajis. Nah, hukum awalnya air bernajis, tapi di mukasarah ditambahi dengan air lagi. Ditambahi dengan banyu lagi. Setelah kalian tambahi air yang di dalam ember dimasukkan ke dalam bak atau dalam drum kanal, kemudian ditambahi terus dengan banyu yang suci, maka air tersebut mencapailah 2 kulah. Maka kalau itu hukum mustakmal, otomatis mustakmalnya berubah menjadi suci, hilang hukum mustakmal. Ya. Walaupun sekalipun air yang kalian tampung itu wudu, kalian sengaja nampung di ember. Bekas wudu kalian tampung di bawah. Itu di ember tuh masukkan ke dalam drum, tambahi pulang dengan air-air yang suci. 2 kulah, maka hukumnya menjadi suci. Mengatakan, paham? Sekarang tentang najis lagi. Kalau air tersebut bernajis kayak Pak Ustadz. Kalau airnya bernajis, dimasukkan air sampai mencapai 2 kulah. Pertanyaannya, setelah dia 2 kulah, apakah masih berubah atau ada? Setelah najisnya dihilangkan, apakah air tersebut masih berubah atau ada? Kalau air tersebut masih berubah warna, rasa, dan baunya, maka tetap dihukumnya begitu. Tapi kalau hilang warna, rasa, dan baunya, maka dia dihukumi juga menjadi suci. Paham kan? Paham. Tapi ada satu syarat lagi. Walayat huru bi idhofati najisin alaihi kabaulin. Tapi tidak suci kalau ditambah dengan air kan? Contoh, air ini kurang 2 kulah, sedikit kurangnya. Tiba-tiba tergugurlah tahi tikus ke dalam kanal kayak kelingking. Maka berubahlah air tersebut. Kada berubah aja hukumnya najis kan, air kurang dari 2 kulah, apalagi berubah.
Wah, oleh Hardi dibersihi lah. Diambil pakai sauk. Tahi tikusnya gak kenal banget. Buang. Setelah dibuang, kayak apa Hardi supaya bersih? Ini maka sayangan ini banyak nih. Angkot jauh dari parit. Kan yang penting air tersebut 2 kulah. Namun sudah 2 kulah, apalagi mun banyunya udah 2 kulah itu berubah jadi seperti banyu asal, warnanya, rasanya, maka hukumnya menjadi suci. Maka dikamihi lah. Ini contohnya dia. Maka dikamihi lah banyu nih. Ternyata lebih dari 2 kulah. Dan kemudian setelah dikamihi tadi lebih dari 2 kulah, dan kemudian air tersebut kayak biasa pula. Wah, luar biasa. Kencingnya ini luar biasa. Jadi seperti semula pulang. Bau tahi tikus hilang. Batu kayak apa Pak, banyu parit biasa. Bagaimana hukumnya? Apakah hukumnya tetap dihukumi berdasarkan kitab ini? Ya, paham kan? Karena nanti akan ada ketemu keterangan ketika ditambahi dengan air bernajis maka hukumnya suci. Ada nanti kaul yang mengatakan ya bisa. Tapi yang pasti dulu kita pegang yang nyata di depan kita. Ini jelas pertanggungjawabannya karena memang nyata dan kita pelajari ilmunya dari guru kita, pengarang kitab Taqiyyatus Syadidah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Tadi adalah masalah mukasarah. Yang ketiga ayat hura binuksanil ma, ayat hura bahwasanya suci ya ma'un najisin binuqsanil ma'i dengan mengurangi air. Binuqsanil ma'i dengan mengurangi air. Bisyarti alla yanqusa, dengan syarat bahwa tidak kurang. Al-baqi oleh yang tersisa, al-baqi oleh yang tersisa an kullataini daripada 2 kulah. An kullataini daripada 2 kulah. Sudah. Yang ketiga masalahnya adalah air tersebut bisa suci dengan cara pengurangan air. Terutama air-air yang berubah oleh najis. Kemudian air-air yang wilayah berubah itu, maka itu yang dibuang. Maka tersisalah air yang lain. Dan air yang lain ini posisinya kada berubah misalkan, maka itu adalah salah satu cara membersihkan air. Tapi syaratnya ketika dikurangi tersebut, tetap banyu tersebut tidak kurang dari 2 kulah. Kalau banyu tersebut kurang menjadi 2 kulah, maka tetap air tersebut dihukumi Contoh beginilah. Contoh ada bak kanal. Kemasukan di bak tersebut bangkai tikus. Bangkai tikus. Maka dibuanglah wilayah hintangnya gugur dari itu. Terutama di situ yang kaitian beneran banyunya tuh warnanya berubah menjadi agak habu-habu. Karena berulat mungkin kan. Kuning-kuning habu-habu. Dibuanglah, ditimbak bagian tangan. Bangkai kanal. Tang sebelah situ aman nya kada mencemar situ. Wah, setelah dibuang nih, di yang tersisanya ini ternyata masih 2 kulah. Dan ternyata hilanglah ciri-ciri kenajisan banyu tersebut. Maka hukum air tersebut menjadi suci. Ya, menjadi suci.
Padahal yang awalnya tadi wilayah air yang di dekat bangkai tadi adalah najis. Ya. Karena warna, rasa dan baunya nyata. Kan air yang 2 kulah lebih itu kan dihukumi bernajis, tetap dihukumi bernajis kalau dia berubah warna, rasa dan bau. Nah, ternyata setelah dibuangi sebagian, hilang warna, rasa dan baunya hilang. Maka berubahlah dia menjadi suci. Walaupun dengan cara mengurangi. Nah, itulah masalah-masalah air yang bisa suci, ya, yang bisa suci. Ada 3 jalan. Satu, caranya dengan berubah sendirinya tadi, syaratnya dia 2 kulah. Yang kedua adalah dengan mukasarah, dengan ditambahi airnya, dengan syarat penambahannya bukan air yang bernajis. Dan yang ketiga adalah dengan pengurangan, dengan syarat ketika dikurangi airnya tetap masih tidak kurang dari 2 kulah. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Hayana khatim darsna bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.